Oke, selamat pagi Kak, dengan Kak Davi ya. Iya. Oke, sebelumnya kemarin kan kita udah buat janji nih di WA. Sebelumnya untuk memulai sesi konseling kali ini mungkin kita alangkah baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Kusuma Pika. Kak Davi bisa panggil saya Pika Kak atau senyamannya aja gitu. Mungkin dari Kak Davi bisa kita panggil terlebih dahulu. Oke, nama saya Kadafi, mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Hukum angkatan 2020. Oke, berarti hukumnya sekarang belum menikah. Belum, rencana sih Hamin 2, Hamin 3 lah nanti keseluruhan. Tapi udah libur kuliahnya udah online gitu. Iya masih online sih, online-nya mulai dari hari ini tanggal 24 sampai tanggal 27 Maret. Wow, lama ya? Iya lumayan. Oke. Oke. Baik, jadi terkait kedatangan kalian ke sini, apakah ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan kepada rekan-rekan. Tapi namun yang kalau diskusi dengan terkait dengan eh, manajemen waktu saya ketika mendapat sesuatu hal yang tidak saya bisa kerjakan pada saat itu juga, seperti rasa malas saya selalu ada pada diri saya, namun saya merasa kesulitan untuk menghilangkan rasa malas ini. Katakanlah pada saat saya diberikan tugas oleh dosen untuk mengerjakan tugas yang harusnya deadline ini pada tanggal sekian. Namun pada saat saya ingin mengerjakan itu, rasa malas ini saya timbul di dalam diri saya untuk melakukan tugas itu. Nah, ketika pada saat Hamin 2 atau Hamin 1 tugas saya belum selesai karena memang saya malas mengerjakan gitu. Saya eh, apa namanya berprinsip bahwa tugas ini akan selesai namun pada waktu yang mepet ya. Hamin 1 jam, Hamin 2 jam tugas saya dikumpul itu baru saya kerjakan dan pada akhirnya memang selesai gitu. Oke, berarti Mas Kadafi ini mempunyai masalah terkait manajemen waktu di mana malas mengerjakan tugas gitu ya, sehingga mengerjakannya di waktu-waktu mendekati pengumpulan deadline gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Sebelumnya kalau Kadafi ini sudah pernah mengikuti konseling atau belum? Jujur sih belum pernah. Oke, belum pernah ya. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi konselingnya, saya di sini ingin menjelaskan beberapa hal. Jadi dalam sesi konseling kali ini kita mempunyai beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana apa yang kadang diceritakan, apa yang kadang diungkapkan di sesi konseling kali ini tidak akan keluar di sesi yang lain di orang-orang, karena apa yang kadang sampaikan pada sesi konseling kali ini hanya akan saya simpan untuk saya sendiri dan Kadafi. Gitu. Kemudian yang kedua, Kadafi bisa terbuka di sesi konseling kali ini, bisa menceritakan apapun yang Kadafi rasakan tanpa harus merasa takut atau seperti apa gitu ya. Jadi kita di konseling kali ini enjoy aja gitu. Nah, yang terakhir di sesi konseling kali ini kita ada waktu sekitar 25 menit sampai 30 menit. Apakah dari Kadafi ini bisa cukup? Menurut pribadi sih cukup, sangat cukup. Oke, baik. Mungkin Kadafi bisa mulai menceritakan lebih detail mengenai apa yang menyebabkan Kadafi merasa malas sampai manajemen waktunya ini sedikit terganggu gitu. Jadi awal-awalnya itu ya menurut saya sih, tapi memang faktanya itu saya merasa bahwa kegiatan saya itu sangat banyak. Saya suka berkegiatan dari pagi sampai malam itu tanpa merasa capek, tapi dengan eh, apa namanya kegiatan yang saya kerjakan ini tuh yang sangat banyak menimbulkan kegiatan yang lebih penting itu tertinggalkan sampai membuat saya malas untuk mengerjakan hal yang membuat saya tidak nyaman. Padahal pekerjaan yang tidak nyaman di bagi saya itu
yang harus dilakukan, itu yang harus saya prioritaskan di dalam suatu kegiatan saya. Namun karena saya menyukai beberapa kegiatan yang memang eh, membuat saya enjoy, yang membuat saya have fun di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Antara lain itu yang memang eh, saya kerjakan. Ya, tapi tadi itu membuat saya malas, membuat saya sering menunda-nunda pekerjaan, dan banyak sih faktornya yang saya rasakan bahwasanya malas ini membuat saya eh, menunda-nunda waktu, sehingga beberapa pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan itu tertinggalkan gitu. Dan itu berulang setiap hari. Kadang saya ingin meninggalkan, saya ingin konsisten dengan diri saya bahwasanya saya akan merubah pola hidup saya untuk lebih baik dengan cara meninggalkan aktivitas saya yang sebelumnya malas, ingin merubahnya menjadi lebih baik. Itu sempat saya lakukan itu, tapi eh, hanya bertahan beberapa hari saja. Nah, kalau di dalam satu minggu itu ada 7 hari. Nah, saya ingin konsisten. Awalnya itu saya ingin konsisten dalam satu minggu 7 hari. Namun, eh, namun pada saat hari pertama itu bisa, hari kedua juga bisa, hari ketiga bisa. Tapi startnya di hari ketiga. Nah, pada hari keempat itu saya balik lagi dengan eh, rasa malas saya sendiri gitu. Nah, kemudian pada hari keempat itu rasa malas saya balik lagi. Kemudian hari kelima, hari keenam malas lagi gitu. Jadi membuat saya heran dan membuat saya kesusahan untuk memulai dari awal lagi untuk konsisten. Nah, gitu. Oke, apa yang membuat Kak ini kembali merasa malas ketika telah produktif selama 3 hari? Mungkin karena kecapean juga sih. Karena yang membuat saya malas itu capek, dan motivasi-motivasi yang lain itu nggak ada. Artinya bahwa ketika saya sudah capek, saya melupakan semuanya. Dan ketika saya capek, hanya satu solusinya, yaitu tidur. Nah, karena saya orangnya tipenya suka tidur dan suka begadang, itu yang menimbulkan salah satu rasa malas dan rasa menunda-nunda itu timbul di dalam diri saya. Baik, saya pahami apa yang dirasakan Kak ini, tapi dari pernyataan Kak ini sebenarnya Kak sudah mengetahui ya faktor yang membuat Kak ini malas gitu ya. Jadi Kak sudah sebenarnya sudah sedikit mengetahui mengenai diri Kak sendiri gitu ya. Tapi mungkin kita di sesi konseling kali ini saya akan membantu Kak untuk menemukan solusi yang terbaik gitu ya untuk masalah Kak. Nah, ketika merasa malas, apakah menurut Kak itu merupakan hal yang bermanfaat atau hal yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita? Jujur, rasa malas itu sebenarnya kalau bagi saya itu sangat merugikan saya, sangat tidak bermanfaat. Karena kenapa? Karena ketika seseorang malas, contohlah diriku nih, pada saat saya malas itu banyak kegiatan yang saya tinggalkan karena apa tadi, karena rasa malas gitu. Jadi menurut saya, ya, rasa malas yang ada pada diri manusia, di dalam diri seorang manusia itu harus ditinggalkan, dan eh, harus diubah untuk lebih lebih mengganti dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi seperti itu. Oke, maka dari Kak ini kan biasanya malas dan kehilangan motivasi gitu ya. Apakah ada seseorang atau orang-orang terdekat yang mempunyai pola hidup yang produktif gitu, yang bisa menjadi gambaran atau motivasi untuk Kak menghilangkan rasa malas? Kalau untuk orang-orang terdekat sih saya belum menemukan, tapi karena saya suka membuka sosial media, khususnya di Instagram atau di TikTok itu, saya lebih sering banyak menunjukkan
media Instagram gitu. Kenapa saya lebih banyak menemukan beberapa quotes atau aktivitas seseorang, kenapa sih bisa sukses itu, kenapa sih orang-orang bisa melakukan sesuatu itu dengan baik dan lebih konsisten dalam menjalankan sehari-harinya sehingga dia bisa sukses dengan kebiasaannya seperti ini. Itu yang membuat saya kadang termotivasi, namun balik lagi kepada diri saya ini karena rasa rasa malas saya ini sudah menjadi darah daging lah ya pada diri saya, itu membuat saya kesusahan untuk motivasi ini menimbulkan action pada dalam diri saya, seolah-olah motivasi yang saya dapatkan atau yang saya baca di media sosial itu seolah-olah hanya cuma terlewatkan saja. Ketika saya membaca suatu post itu saya merasa termotivasi, oh habis ini saya akan melakukan apa yang dikatakan oleh si ini nih, apa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi motivasi saya, tapi seolah-olah hanya sebatas kata-kata saja gitu. Jadi pada saat saya menutup handphone saya, ya balik lagi saya merasa malas lagi dan saya ingin tidur kembali. Namun yang harus digarisbawahi di sini, pada saat saya sudah tidur, saya merasa cukup tidur saya itu, terkadang saya merasa bahwa rasa malas itu hilang karena saya sudah merasa tidurnya cukup. Saya sudah siap untuk melakukan aktivitas saya sebaik mungkin. Nah, terkadang seperti itu, namun terkadang juga nggak seperti apa namanya. Terkadang ketika semuanya sudah baik, pola tidur saya sudah baik, terkadang memang ya masa malas ya itu masa malas saja. Berarti salah satu faktornya adalah kurangnya jam tidur ya, jam Iya, istirahat iya gitu ya. benar. Oke, dari Kak Davi ketika menjalani hari-hari, apakah Kak Davi itu pernah menentukan kayak skala prioritas dalam menjalankan hari-hari Kak Davi gitu, lebih biar lebih tertata gitu atau gimana? Sebenarnya pola hidup saya itu sebenarnya sudah teratur ya. Mulai dari saya bangun sampai tidur kembali itu pernah saya atur sebaik demikian rupa. Namun eh, yang menjadi kendala saya pada saat itu yaitu konsistensi saya. Jadi pada saat saya konsisten beberapa hari itu eh, bisa terbilang sukses. Artinya bahwa setiap hari saya konsisten dengan aktivitas dengan apa yang saya sudah ukur di dalam kehidupan saya. Artinya mulai dari saya bangun sampai pagi itu sudah terukur sudah saya catat di dalam handphone saya. Kalau misalnya saya bangun ini saya lakukan, ini prioritas yang harus saya lakukan. Dan, tapi lagi-lagi ya itu tadi tidak konsistensi saya tidak selama mungkin gitu. Ya, cuma hanya sejenak konsistensi saya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya merasa bahwasanya ketika konsistensi saya itu hanya sejenak, ya saya harus mendapatkan motivasi lagi gitu. Dan mendapatkan motivasi lagi itu tidak segampang untuk melaksanakannya dengan action. Oke, bagaimana cara Kak Davi kembali mendapatkan motivasi itu biasanya? Kalau untuk mengembalikan motivasi saya itu sebenarnya ada beberapa banyak hal sih. Yaitu yang pertama, saya harus melakukan kegiatan-kegiatan lebih produktif lagi. Artinya yang lebih penting bagi saya seperti olahraga, seperti membaca buku, seperti beribadah tepat waktu. Itu yang memang sebenarnya membuat saya mengembalikan motivasi pada diri saya untuk melakukan sesuatu hal yang eh, tidak membuat saya terleha-leha atau membuat saya malas, seperti yang tadi saya ceritakan. Dari apa yang Kak Davi ceritakan ini, apakah dari Kak Davi ini saat ini mempunyai keinginan untuk meninggalkan usaha itu atau masih masih ragu gitu untuk yakin kalau Kak Davi kembali memulai ini bakalan kembali kayak hilang lagi konsistennya atau gimana? Jujur, kalau untuk saya itu yang setiap hari saya pikirkan bahwa saya apa
kegiatan yang membuat saya malas ini harus saya tinggalkan. Rasa malas yang sudah tumbuh di dalam diri saya itu harus saya tinggalkan. Tiap hari saya pikirkan seperti itu. Tapi lagi-lagi ya tadi, hanya sebatas pikiran tanpa action lagi gitu. Saya masih sulit menemukan apa sih yang harus saya lakukan lagi untuk membuat saya lebih konsisten dan rasa malas ini saya tinggalkan gitu. Padahal saya sudah apa namanya, sudah berpikiran bahwa ah, ini rasa malas ini kalau saya jalani setiap hari itu akan merugikan saya dan merugikan teman-teman saya lagi, merugikan orang-orang di sekitar saya yang sekiranya memang butuh saya pada saat itu, namun karena rasa malas saya itu kegiatannya itu tidak terlaksanakan karena ya tadi rasa malas saya, sehingga saya bahkan setiap malam pada saat saya mau tidur itu pasti saya memikirkan sesuatu yang sebenarnya yang harus saya tinggalkan pada esok harinya. Lagi-lagi setiap malam setiap mau tidur saya pikirkan semua itu, namun kembali lagi bahwasanya saya merasa kesusahan untuk melakukan actionnya itu seperti apa, hal-hal yang harus saya lakukan seperti apa lagi gitu. Padahal semua yang saya kira bahwasanya saya kerjakan ini itu akan menimbulkan konsistensi saya untuk meninggalkan hal yang buruk dan melakukan aktivitas yang lebih baik itu terjadi malah kurang efektif menurut saya gitu. Maka saya kembali timbul pertanyaan di dalam diri saya bahwasanya kegiatan apa atau hal apa yang harus saya lakukan sebenarnya untuk membuang rasa malas saya ini dan kembali untuk melakukan kegiatan produktif lainnya dalam kegiatan sehari-hari baik di hari ini sampai seterusnya gitu. Tanpa rasa malas itu kembali lagi pada diri saya. Itu yang saya harapkan kepada diri saya sendiri. Nah, itu ya kan dari kadang ini sudah mencoba beberapa cara tapi belum bisa konsisten gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Kadafi mempunyai kayak dengan memberikan self reward mungkin ke diri Kadafi dengan ketika Kadafi berhasil menyelesaikan hal-hal yang melawan rasa malas Kadafi itu, kemudian Kadafi memberikan bentuk apa ya, apresiasi penghargaan terhadap diri Kadafi, apakah salah satu cara itu bisa membantu Kadafi atau gimana? Sebenarnya justru saya pernah berpikiran seperti itu dulu ya, tapi saya pernah berpikiran namun belum pernah mencobanya. Tapi saya harap juga semoga memberikan sebuah penghargaan kepada diri saya ketika melakukan sesuatu itu akan membuat saya eh, lebih memaksimalkan diri untuk lebih produktif di kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi saya. Harapannya sih seperti itu. Namun ya itu tadi saya harus mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya memberikan penghargaan untuk diri saya sendiri dari diri saya sendiri untuk diri saya sendiri, apakah itu memang sebuah hal yang efektif bagi saya untuk meninggalkan rasa malas dan melakukan hal yang lebih produktif ini ke depannya. Baik, karena dari Kadafi ini berarti belum mencoba satu Belum tips sekali gitu ya. mencoba. Oke, nah baik, dari di sesi konseling kali ini karena mungkin karena kita juga dibatasi oleh waktu ya Kadafi. Baik, di sesi konseling kali ini bagaimana jika setelah sesi ini dari Kadafi mungkin bisa mencoba tips itu dengan Kadafi membuat skala prioritas dalam keseharian Kadafi, di mana ketika Kadafi berhasil melawan rasa malas Kadafi bisa melakukan hal-hal yang apa ya, yang mampu meningkatkan motivasi atau memberikan apresiasi kepada diri Kadafi sendiri gitu. Ketika setelah menyelesaikan misi-misi dari skala prioritas itu. Nah, kemudian setelah 1 minggu ke depan kita akan membuat rencana kembali, di mana di sesi konseling kali itu kita akan membahas terkait penugasan yang telah Kadafi lakukan selama seminggu itu. Jadi di sesi itu kita akan apa ya, melakukan sedikit evaluasi terkait hal-hal yang telah Kadafi lakukan. Apakah dari Kadafi bisa dilakukan?
sebenarnya mungkin agak susah, tapi karena dengan keinginan saya untuk mengubah pola hidup saya dari malas dari malas untuk menjadi lebih baik, itu saya akan jalani hal seperti itu. Semua apa yang Kakak Vika sampaikan, apa yang Kakak Vika pesankan kepada saya akan jalankan sebagaimana mestinya dan sebaik mungkin yang saya akan lakukan. Seperti halnya tadi, bagaimana saya bisa mengatur manajemen waktu saya, bagaimana saya memprioritaskan kegiatan saya yang mana lebih penting, yang mana tidak gitu. Terus pola tidur saya itu harus kembali normal, karena tadi kendalanya kan memang saya malas itu karena kurangnya tidur gitu. Apabila saya tidurnya mulai cukup, artinya bahwa pekerjaan yang akan saya lakukan itu saya merasa lebih semangat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena tidur saya yang pertama itu sudah mulai cukup. Yang kedua kan mungkin dari segi makanan saya sudah terpenuhi gitu. Tapi lagi-lagi faktornya memang tadi kurang tidur. Maka dari itu untuk 1 minggu ke depannya saya akan menjalankan misi yang Kakak Vika berikan kepada saya, dan harapan saya semoga misi ini tercapai dengan sebaik mungkin. Dan saya harapkan juga nantinya untuk 1 minggu ke depan saya balik lagi sama Kakak Vika, semoga tidak ada evaluasi. Karena kenapa? Karena saya berharap bahwa misi ini bisa saya pecahkan, bisa saya jalani masing-masing, sehingga rasa malas itu tidak akan saya ceritakan lagi kepada pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Soalnya dari Kak Davi ini sudah memiliki motivasi yang lebih kuat gitu ya. Iya. Nah, gimana perasaan Kak Davi setelah melakukan sesi konseling kali ini? Perasaan saya ini saking senangnya sampai saya nggak bisa berkata-kata gitu. Artinya bahwa eh, di dalam konseling private ini saya eh, mulai membuka pikiran saya bahwasanya saya tuh banyak kekurangan dan banyak yang harus ditambah di dalam kekurangan saya gitu. Dan saya bisa menceritakan sebebas-bebasnya ini kepada Kak Vika, karena saya yakin juga bahwa Kak Vika bisa memberikan saya solusi, karena Kak Vika bisa memberikan saya apa yang harus saya lakukan untuk eh, mengubah pola hidup saya sebelumnya yang buruk